Fakultas Bahasa dan Seni, dan saya belajar pendidikan bahasa Inggris. Nanti saya mau menjadi guru bahasa Inggris di Indonesia. Amin ya. Dari Belanda ini jauh ya. Ya. Sudah lancar berbahasa Indonesia, saya dengar ini Anda ya. Terima kasih Stanley. Kemudian Akbar Toryaev. Betul saya mengucapkan itu, melafalkan itu betul? Betul Ibu, betul. Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Akbar dari Turkmenistan. Tinggal di Semarang 3 tahun. S1 saya IPA, pendidikan IPA. Itu aja Ibu. Baik. Saat ini sedang S1, masih S1? S2. S2 di UNES. Ya. Ya, terima kasih Akbar. Sekarang di Turkmenistan atau di Indonesia? Di Semarang, saya di Semarang. Oh, sudah di Semarang. Baik, terima kasih. Kemudian Rokayah, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Rukayah Nebesa, saya berasal dari Thailand. Saya belajar S3 di UNES, Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik ya, berarti saya itu nanti menjadi adik kelas Mbak Rukayah. Saya panggilnya Mbak. Tahu ya Mbak Rukayah, kalau di Indonesia, khususnya Jawa, memanggil orang yang sebenarnya tidak harus lebih tua ya, pada orang yang lebih muda pun kita bisa memanggil Mbak sebagai tanda penghormatan gitu. Kalau di Jawa gitu, kalau mungkin di Belanda ya, Stanley kalau memanggil dosen hanya menggunakan nama saja itu dianggap dianggap sopan ya. Tapi kalau di Indonesia misalnya Stanley itu mahasiswa S1 kemudian memanggil dosen tidak menggunakan Pak gitu atau Bu, dianggap tidak sopan gitu. Jadi kalau saya memanggil Anda Mbak atau Mas begitu boleh ya, tidak memanggil nama saja, itu lebih bagi saya yang asli dari suku Jawa itu memberikan kesan semacam penghormatan kepada Anda dan juga lebih mengakrabkan kita gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rokayah. Selanjutnya nih Mas Nur Tilek. Silakan Mas Nur Tilek memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Tilek Kadirov, berasal dari Kyrgyzstan. Saya S1 di UNES, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Sudah lulus kuliah dan saat ini saya lagi di Moskow, di Rusia. Dan ini insya Allah tahun depan mau mulai S2 dengan beasiswa KNB. Ya. Di mana, Mas? Di UNES. Di UNES. Ya. Datang kembali ya sini ya. Ya, ini satu-satunya yang pernah datang ke rumah saya itu Mas Nur Tilek ya, karena dimintai tolong temannya untuk mendapatkan surat rekomendasi kalau tidak salah ya. Sekarang Andika mengajar BIPA di ini ya, Jerman ya. Tapi melalui Zoom, tidak bisa. Banyak ya, salah satunya di Jerman itu. Ya, selanjutnya Anawin, silakan. Ya, halo semua teman-teman, nama saya Anawin Sabuat. Saya berasal dari Thailand. Dari jurusan apa? Dan sekarang kuliah di UNES S1 jurusan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi. Pendidikan Ekonomi. Ya, Fakultas Administrasi Perkantoran. Ya. Baik, di Semarang atau di Thailand? Sekarang di Thailand. Di Thailand. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Michef, silakan. Selamat siang, nama saya Islam Mishiv. Saya lahir di Rusia. Sekarang saya tinggal di Bulgaria dan belajar online di UNES jurusan manajemen. Manajemen, ya. Terima kasih nih Mas Michef. Selanjutnya ada Mas
Josu. 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 Bacanya Josu ya. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Joshua. Joshua. Kalau biasa di Indonesia dipanggil Joshua. Oke, Joshua. Dari jurusan apa dan negara mana? Oke, nama lengkap saya Joshua William Alwin. Saya berasal dari Timor Leste. Saya belajar di UNES di jurusan S1 Ilmu Lingkungan. Ilmu lingkungan. Berarti fakultas apa itu? FMIPA. FMIPA. Terima kasih Joshua, Mas Joshua ya. Ini Mbak Veronica katanya hanya mendengarkan atau bisa memperkenalkan diri. Silakan Veronica. Tidak ada respons. Kemudian Ahmad Salah, Mas Ahmad Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang di Mesir pukul 9 pagi. Nama saya Ahmad Salah. Aku berasal dari Mesir. Dan aku mahasiswa BIPA di UNES. Aku belajar bahasa Indonesia untuk 1 tahun dan kemudian insya Allah akan mulai belajar master bahasa dan budaya Indonesia. Ya, semoga sukses ya, Mas. Tadi panggilan Anda siapa? Ahmad atau Salah? Nama panggilan? Salah adalah surname atau last name aku, tetapi aku tahu yang salah di dalam bahasa Indonesia artinya wrong. Ya, betul. I'm suffering with that, but it's okay, tidak apa-apa. Tapi bisa you can call me just Ahmad. Saya panggil Mas Ahmad ya. Ya, ini sepertinya semua sudah berkenalan ya. Kita mulai untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Mungkin kalau yang sudah lama di UNES sudah pernah ya belajar ini. Jadi mungkin dugaan saya itu misalnya Mas Nurtilek sudah pernah ini ya, sudah pernah mempelajari ini barangkali. Tapi kita perlu ya, karena sesuai dengan kontrak kuliah, materi kita hari ini adalah fasilitas umum. Ya, jadi kita nanti lebih banyak ke sharing dan tidak hanya belajar tentang bahasa saja, saya kira, tetapi juga lebih dari itu nantinya kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Karena ketika kita belajar bahasa itu tidak akan terlepas dari belajar budaya agar kita bisa ya bergaul dengan orang Indonesia. Karena Anda belajar bahasa Indonesia ya otomatis kita belajar tentang Indonesia dan juga belajar tentang budayanya. Nah, kali ini kita belajar tentang fasilitas umum ya. Di antara teman-teman siapa yang bisa menjelaskan tentang fasilitas umum? Apa yang dimaksud dengan fasilitas umum? Silakan bisa unmute. Fasilitas umum. Apa itu fasilitas umum? Kalau tidak, ya silakan. Ya, fasilitas umum itu adalah sesuatu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau negara, oleh negara untuk masyarakatnya. Baik, jadi bisa
fasilitas itu bisa digunakan oleh orang-orang secara umum. Artinya itu menjadi milik bersama gitu ya. Jadi untuk sesi ini nanti kita akan belajar reading ya, membaca, kemudian speaking, berbicara, kemudian menulis dan mendengarkan ya. Nanti saya juga akan memutar audio yang nantinya bisa Anda dengarkan. Untuk bahan ajar ini sudah saya unggah. Ya, jadi ada padanan kosakata unggah ya. Siapa yang tahu padanan kosakata unggah itu apa? Unggah sama dengan Itu upload. ya, upload ya. Unggah itu upload, kalau unduh apa? Download. Download, betul. Nah, jadi ketika kita belajar bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Ya, posisinya itu berasal dari bahasa Melayu. Melayunya bagian mana? Yaitu bagian Riau di daerah Sumatera. Jadi itu adalah asal muasal bahasa Indonesia karena ini sesuai dengan bulan ya. Ini bulan Oktober ya. Bulan Oktober itu adalah bulan kelahiran bahasa Indonesia. Tepatnya pada peristiwa Sumpah Pemuda. Ini saya stop share dulu. Sebelum saya paparkan ini, pernah mendengar tentang sejarah? Ya, silakan. Bulan Oktober apa? Bulan Oktober, baik. Ya, bulan Oktober adalah bulan kelahiran bahasa Indonesia. You mean that's the International Day of Indonesian? No, bukan hari kelahiran, bukan Independence Day ya, tetapi hari kelahiran bahasa Indonesia. Ya, oke. So masalah belum pernah mengetahui tentang sejarah ya, the history of Indonesia, bahasa. Ya. Belum ya. Baik. Ini sebagai awalan ya, sebagai awalan saja karena barangkali belum mendapatkan informasi tentang ini. Jadi mungkin saya jelaskan 5 menit sebelum kita ke fasilitas umum. Ini sebagai sebagai informasi umum. Jadi bahasa itu ada peristiwa bersejarah yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, ini peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi, ketika ada pertanyaan kapan bahasa Indonesia lahir, jawabannya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada sebuah peristiwa yang bernama Sumpah Pemuda. Jadi, pada saat itu Indonesia masih belum merdeka ya, belum merdeka. Dan ini masih dijajah ya oleh Belanda ini tadi dari Belanda. Nah, masih dijajah oleh Belanda. Jadi di Indonesia belum mengenal bahasa. Di Indonesia tidak ada yang namanya bahasa. Nah, oleh sebab itu Indonesia perlu ya satu bahasa persatuan. Memerlukan bahasa persatuan. Akhirnya ditetapkan bahwa salah satu one of bahasa daerah menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu. Ya, tetapi ini berbeda dengan bahasa Malaysia, Mbak Rukoyah, ya, karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu cikal bakalnya atau berasal dari bahasa Malaysia. Tetapi bahasa Melayu yang diambil menjadi bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dari Riau. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Nah, pada perkembangannya bahasa Indonesia itu masih
kurang kosakata gitu ya. Misalnya ketika ada kosakata baru, download, kemudian upload gitu ya. Ada lagi email. Nah, itu ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia pada saat itu. Nah, jadi bahasa Indonesia memerlukan yang namanya menyerap kosakata. Nah, menyerap kosakata bisa dari bahasa daerah. Nah, jadi kenapa download itu akhirnya menjadi, siapa yang tahu tadi? Unduh ya. Kemudian upload menjadi unggah. Lalu email, siapa yang tahu bahasa Indonesia dari email? Jadi 7 tahun setelah 7 tahun dari sekarang kita akan merayakan ulang tahun ke-100 bahasa Indonesia. Surel. Belum ke 100 ya ini. Tahun 1928 nanti. Belum ke 100. Ya, belum ke 100. Ke 100. Ya, belum ke 100, ini baru ke 90 berapa itu? 93 ya? 93 tahun yang lalu. Baik. Ya, di antara teman-teman ada yang tahu bahasa Indonesia dari email? Stanley, tahu? Sama mungkin. Ya. Tadi ada yang menjawab, siapa? Ya, bahasa Indonesia dari email adalah surel ya. Ini memang jarang digunakan, teman-teman ya, tapi sebenarnya ada padanan kosakatanya. Bahasa Indonesia dari email adalah surel. Nah, surel itu merupakan akronim dari surat elektronik. Jadi kalau Anda belajar bahasa Indonesia yang agak ribet ya, agak membuat pusing adalah di Indonesia itu mengenal banyak akronim ya atau singkatan. Misalnya surel itu surat elektronik ya. Kemudian kalau Anda ke Indonesia, maka Anda akan menemukan kendaraan atau transportasi publik itu in public transportation we call angkot. Nah, angkot. Angkot itu juga merupakan akronim, yaitu angkutan kota. Jadi di Indonesia ada banyak sekali akronim. Ya, ini, tuh ya. Nah, baik. Unduh, kemudian unggah, itu diserap dari bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Jadi banyak sekali kosakata yang diserap dari bahasa-bahasa daerah. Misalnya di sini ada download, kemudian diserap menjadi unduh, upload menjadi unggah. Itu diserap dari bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Nah, kalau email, surat elektronik, nah ini langsung dari bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi memang ada kosakata-kosakata yang dianggap baru dari bahasa Indonesia yang mungkin teman-teman lebih banyak menggunakan kosakata yang berbahasa asli, misalnya download, upload, kemudian email, kemudian ketika Anda membuka media sosial misalnya di Instagram gitu, Anda mengucapkan caption, ya kan? Caption. Yeah, if you post your photo and you write the caption, nah caption itu juga sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia. Itu namanya takarir. Nah, ini tidak semua orang Indonesia itu paham, ya. Tidak semua orang Indonesia bahkan memahami ini karena beberapa orang Indonesia justru
menggunakan download, upload, email, caption, dan sebagainya. Begitu. Nah, ini balik lagi ke integritas berbahasa. Begitu ya, ini selingan dari saya sebagai bahan pengayaan Anda gitu. Ya. Apakah Anda sudah mengunduh bahan ajar ini? Saya anggap sudah ya. Nah, baik. Siapa yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Gambar yang pertama di sini. Rumah sakit. Rumah sakit, betul. Kemudian yang kedua? Sekolah. Sekolah. Yang ketiga? Yang ketiga stasiun bus station. Stasiun bus. Ya, stasiun bus ya. Nah, siapa yang tahu nama lain dari stasiun bus? Terminal. Terminal, betul ya. Kalau sekarang ya di Indonesia sudah agak jarang ya orang menggunakan transportasi bus ya, meskipun pada saat ini juga masih banyak bus ya antar kota, misalnya if you want to go to Kudus ya, misalnya kota Kudus ya, Kudus City from Semarang, it's about 2 hours from Semarang. You can go there by bus ya. You can go to Terboyo Terminal ya. The name of bus station in Semarang is Terboyo ya. Tetapi pada saat ini makin jarang ya. Yang baku itu makin, bukan semakin ya. Makin jarang orang-orang di Indonesia menggunakan bus setelah ada transportasi daring ya atau ojol ya. Di Indonesia ada yang namanya ojol, ojek online. Itu ada, kalau kita berbicara merek itu ada yang namanya Grab, ada yang namanya Gojek. Nah, itu sangat populer di Indonesia pada saat ini. Nah, itu yang membuat bus di Indonesia itu makin sepi peminat. Di sisi lain, di Indonesia juga sudah banyak ya jalur kereta api. Nah, dan fasilitasnya pun makin baik, oleh sebab itu peminat bus itu justru makin berkurang gitu. Itu kondisi di Indonesia pada saat ini. Selanjutnya siapa yang tahu ini gambar apa? Perpustakaan. Perpustakaan ya, library. Ya, di Semarang ada juga perpustakaan umum namanya Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Kira-kira from UNES 30 menit ya, 30 menit dari UNES. Ketika Anda naik ojek online di sana, Anda bisa meminjam buku gratis ya, dan di perpustakaan daerah itu juga ada tempat bermain anak-anak dan fasilitas yang lain. Nah, tetapi anehnya kalau perpustakaan itu sepi di sini ya, yang ramai itu mall ya atau tempat perbelanjaan. Tapi kalau perpustakaan lebih sepi. Ya. Kalau ini apa? Siapa yang tahu? Taman ya. Taman bermain ya di Semarang juga sudah ada beberapa taman bermain, tapi untuk kota di Indonesia yang paling banyak taman bermain adalah Bandung. Ya, waktu itu Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, itu seorang arsitek, jadi beliau itu membuat banyak sekali taman bermain, dan salah satu taman bermain yang terkenal itu namanya Taman Jomblo. If you know jomblo in English is don't have girlfriend or boyfriend ya. So if you are single, you are jomblo. Ya, ada taman yang namanya Taman Jomblo. Taman Jomblo itu ada di Bandung, dan mengapa Taman Jomblo itu ada? Karena tempat duduknya itu terpisah jauh. Ya, jadi ada satu tempat duduk ke tempat duduk yang lain, dan tempat duduknya itu tidak bisa
diduduki more than two people ya. Jadi hanya satu orang saja. Jadi itu sangat cocok untuk yang tidak memiliki pasangan ya, karena mereka tidak bisa duduk berdekatan. Itu yang dinamakan dengan jomblo, taman jomblo. Next, lanjut. Selanjutnya ini apa? Gambar apa ini? Pasar. Pasar ya. Ini berbeda dengan swalayan ya. Kalau di Indonesia pasar banyak sekali ya, banyak sekali, dan mungkin kalau Anda pergi ke pasar ini lingkungannya lebih, mohon maaf, lebih kotor, dan di sana Anda bisa menawar barang ya, jadi harganya jauh lebih murah ya. Tetapi ada juga pasar tradisional market di Indonesia yang sudah mulai bersih begitu, biasanya ada di kota-kota besar. Tetapi kalau di hometown gitu, biasanya memang pasar tradisional masih banyak yang dari fasilitasnya masih banyak yang kotor, tapi soal harga itu harganya sangat murah dan Anda bisa menawar, you can bargain ya. Misalnya for example if you go to Jogja ya, di Yogyakarta banyak sekali pasar tradisional ya, misalnya yang sangat terkenal itu adalah pasar Bringharjo. Nah, di pasar Bringharjo itu Anda bisa membeli batik, membeli baju ya. Dan Anda ketika membeli baju di sana, Anda bisa menawarnya dengan harga yang setengah lebih murah. Misalnya ketika ini, misalnya Mas Chef ya akan membeli batik, ketika penjual memberikan harga Rp100.000, maka Mas Chef bisa menawar jadi Rp50.000 begitu ya. Karena memang harga aslinya biasanya ya 50% itu. Selanjutnya ini gambar apa? Mall. Ya, mall atau ya mall ya. Mall ya. Kalau kita baca sama persis seperti tulisannya adalah mall, tetapi banyak orang Indonesia yang mengatakan ya mall gitu aja. Lalu di sini yang terakhir adalah gambar swalayan ya. Baik, di antara teman-teman ada yang bisa menjelaskan mengapa dikatakan swalayan? Siapa yang bisa tahu kenapa dikatakan swalayan? Seperti market. Ya. Ya, market ya. Lalu? Benar. Ya, seperti pasar, seperti market ya, tetapi di swalayan itu ya, swalayan itu like maybe in your country hypermart ada masalah? Nah, like that ya. Mungkin. Oh, tidak ada. Like giant hypermart ada atau tidak? Tahu. Ada. Nah, itu adalah swalayan. Ya, jadi kita mengambil barang-barang sendiri ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan swalayan. Nah, ini pembentukan katanya ini ada dua unsur sebenarnya. Yang pertama adalah swa, yang kedua adalah layan. Nah, jadi mengapa dikatakan sebagai swalayan? Swa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, so in Indonesia ya dulu ada bahasa-bahasa daerah gitu ya. Bahasa-bahasa kuno ya, bahasa kuno. Nah, salah satu bahasa kuno yang ada di Indonesia adalah bahasa Sanskerta. Nah, jadi banyak kosakata di Indonesia yang diserap dari bahasa-bahasa yang kuno. Gitu. Contohnya ada swa. Nah, swa itu artinya sendiri. Dan layan itu
itu maksudnya adalah melayani, serve ya. You can serve by yourself. Jadi dikatakan sebagai swalayan. Help yourself. Ya. So, Atau serve yourself. ya, melayani. You can Mas Ahmad bisa mengambil barang-barang yang ada di etalase itu sendiri. Jadi Mas Ahmad tidak usah mengatakan ke pelayan ya, ke shopkeeper to take barang-barang yang akan Anda beli begitu. Jadi kamu bisa menggunakan troli dan ambil barang-barang sendiri begitu. Itu yang namanya swalayan ya. Dan itu berbeda dengan toko-toko konvensional, toko-toko biasa misalnya yang ada di Indonesia, ada toko namanya shop ya, toko kelontong. So if you want to buy something, you should say to the shopkeeper to take something that you want to buy begitu. Ya, jadi ini swalayan. Mengapa dikatakan swalayan? Karena swa artinya sendiri, layan artinya melayani. Dan ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, ini salah satu bahasa kuno ya, bahasa kuno yang ada di Indonesia, bahasa Sanskerta. Oke. Begitu. Makasih. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada stasiun Jakarta Kota. Baik, silakan Anda baca untuk paragraf pertama. Saya persilakan kepada Akbar, Mas Akbar. Dibacakan untuk paragraf pertama. Ya, Ibu. Ya. Stasiun Jakarta Kota adalah satu stasiun besar yang ada di Jakarta. Stasiun ini dikenal juga dengan nama Stasiun Kota Tua atau Stasiun Beos. Stasiun ini selesai dibangun pada 19 Agustus 1929 dan mulai resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Stasiun ini baca seperti bahasa Inggris atau biasa? Stasiun. Ya. Bukan. Sudah betul, Mas Akbar. Sudah betul bacanya seperti itu. Bukan di 1929, tapi betul 1929. Stasiun dibangun oleh Franz Johann Lawrence Giesels. Baik, cukup. Terima kasih, Mas Akbar. Selanjutnya untuk paragraf kedua, Mas Stanley. Stasiun ini ada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Saat ini, stasiun ini hanya melayani kereta api komuter jurusan Jakarta dan sekitarnya seperti Depok, Bogor, dan Bekasi. Stasiun ini juga merupakan salah satu stasiun tujuan akhir. Terima kasih. Lanjut, Mas Anawin. Paragraf 3. Ya, Bu. Dulu. Ini. Dulu stasiun ini melayani perjalanan jarak jauh. Namun saat ini stasiun ini tidak lagi melayani perjalanan kereta jarak jauh. Perjalanan jarak jauh yang dulu dilayani di stasiun ini sudah dipindah ke stasiun Pasar Senen. Terima kasih. Selanjutnya, stasiun ini dan sebagainya, Nurtilek. Stasiun ini merupakan bangunan tua tahun 1993. Stasiun ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta. Stasiun ini menjadi tempat menyimpan rangkaian kereta api
jarak jauh seperti kereta api Bima, Sembrani, dan Gajayana. Baik, terima kasih. Ya, kita mulai ya. Ini reading ya, membaca. Setelah itu kita menjawab pertanyaan ini bersama-sama. Jadi santai saja ya. Sebutkan nama lain dari stasiun Jakarta Kota. Ya, Mbak Rukoyah. Nama lain dari stasiun Jakarta Kota? Stasiun Kota Tua atau stasiun bus. Ya, stasiun bus ya, dibacanya kalau kita baca asli gini stasiun Beos gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Rukoyah. Pertanyaan kedua, kapan stasiun Jakarta Kota selesai dibangun? Michef? Kapan selesai dibangun? Stasiun ini selesai dibangun pada 19 Agustus 1929. Ya, bagus. Ya. Kapan stasiun Jakarta Kota resmi digunakan? Silakan Mas Ahmad Salah. Ya, Kapan resmi digunakan? pada 19 Agustus 1929. Baik. Itu selesai dibangun ya. Kalau resmi digunakan yang saya blok ini. Ya. Ya. Tadi selesai dibangun pada tanggal 19 Agustus 1928. Lalu pertanyaannya, kapan mulai digunakan? Ini jawabannya sudah saya blok. Jadi stasiun mulai resmi digunakan pada Mas Ahmad Salah? Ya. 8 Oktober 1929 ya. Selanjutnya siapa yang membangun stasiun Jakarta Kota ini? Joshua? Ya, Bu. Ya, siapa yang membangun? Oleh Franz Johann Lawrence Giesels. Ya, betul Joshua. Ini sepertinya orang Belanda ya, ini Mas Stanley, bacanya gimana ini? Baca nama ini. Ya, nama lengkapnya dari Belanda. Iya. Franz Johann Lawrence Giesels. Giesels. Ya. Oke. Dalam bahasa Belanda ada G itu jadi namanya Giesels. Giesels. Oke. Terima kasih Mas Stanley. Informasi yang sangat bermanfaat. Ya, ke stasiun mana layanan kereta api jarak jauh dari stasiun Jakarta Kota dialihkan? Yang belum menjawab siapa ini? Yang belum menjawab, Anawin tadi sudah ya, Anawin ya? Sudah baca, Bu. Sudah. Ya, atau Mas Akbar atau Toryaev mau menjawab ke stasiun mana ini ya, ke stasiun mana layanan kereta api dari jarak jauh dari stasiun kota Jakarta dialihkan? Pertanyaan advance ya, mungkin untuk
Mas Nurtilek. Iya ya, Mas Nurtilek belum ini ya, betul ya. Ini udah jadi orang Jawa soalnya Mas Nurtilek itu. Oh ya, maaf Bu. Pertanyaan yang mana Bu? Ke stasiun mana layanan kereta api jarak jauh dari stasiun Jakarta Kota dialihkan? Nih. Ini jawabannya ada di sini. Halo, Mas Nur? Sudah ada jawabannya, Mas Nur? Ini sudah saya blok. Saya baca sendiri aja, Ibu. Baik, Mas Akbar. Oke. Perjalanan jarak jauh yang dulu dilayani di stasiun ini sudah dipindah ke stasiun Pasar Senen. Terima kasih. Mas Akbar di Semarang tinggal di daerah mana? Di Mission. BSB. PSB. Ya. Ya, tadi kebetulan saya juga baru dari sana ya. Banyak ya orang luar negeri yang tinggal di situ. Orang asing banyak. Ya, orang asing. Nah, ini tidak perlu ya, kita skip saja untuk yang sesi membaca karena ini waktunya sudah lama. Ya. Yang kedua, menulis. Ya. Membuat kalimat menggunakan kata tidak, bukan, belum, dan tanpa. Nah, jadi kita akan belajar ada 4 hal. Yang pertama, ini negasi ya namanya. Di bahasa Indonesia itu namanya negasi. Ada tidak, kemudian bukan, kemudian belum, dan tanpa. Nah, jadi di bahasa Inggris misalnya tidak ya bisa don't ya, misalnya don't or doesn't begitu. Nah, tetapi di bahasa Indonesia selain ada tidak juga ada bukan. Nah, ada juga belum. Nah, kalau belum itu not yet ya, not yet. Misalnya ya, Mas, misalnya ada Aku belum makan. betul. Belum makan. Di sana jam berapa ini kok belum makan? Jam berapa? Pagi ya? Sekarang pukul 9:50 pagi. Baik. Saya juga ya, saya mohon maaf tadi menggunakan pertanyaan yang tidak baku. Jadi tadi saya bertanya ke Mas Ahmad Salah, sekarang jam berapa? Kalau di bahasa Indonesia itu bukan pertanyaan yang baku. Tetapi Anda bisa menggunakan pertanyaan itu dalam forum yang tidak formal. Misalnya Anda berbincang dengan teman Anda, ini jam berapa begitu. Karena pertanyaan itu tidak baku. Yang baku adalah sekarang pukul berapa begitu. Jadi ketika Mas Ahmad Salah tadi menjawab bahwa sekarang pukul 9:50 misalnya, itu betul jawabannya, bukan menggunakan jam. Sekarang jam apa? Ya, kalau jam itu nama benda, ya, nama benda. Nama benda. Ya, jam. Ini adalah jam tangan. Ini jam. Jam ya. Jam, betul, tahunnya. benda. Nah, atau menunjukkan durasi. Ya, for example, kita kuliah selama 1,5 jam, hours. Ya, jadi jam itu artinya ada 2. Yang pertama menunjukkan benda, bisa jam dinding ya yang ada di wall, yang ada di dinding, atau jam tangan ya itu jam. Yang kedua adalah durasi, yaitu kita kuliah selama 1,5
jam. Nah, itu menunjukkan durasi gitu. Itu jam ya. Ini untuk intermezzo saja karena tadi saya menggunakan pertanyaan yang tidak formal. Biasanya kalau kuliah di jurusan bahasa Indonesia ya misalnya ini ada Mbak Rukoyah kalau di jurusan bahasa di S1 atau S2 ada analisis kesalahan berbahasa begitu Mbak Rukoyah. Misalnya menggunakan apa di bahasa Indonesia juga banyak kesalahan-kesalahan seperti pertanyaan saya tadi, sekarang jam berapa? Nah, itu juga terjadi karena saya terlalu sering menggunakan ragam bahasa yang non formal, padahal di bahasa yang formal itu tidak boleh terjadi. Atau misalnya ketika di kelas ya Mbak Rukoyah memanggil orang yang duduk di depan sendiri gitu. Pernah mendengar seperti itu Mbak Rukoyah? Di depan sendiri begitu. Belum? Belum. Ya, kalau di Indonesia ketika kuliah luring ya, luring itu offline ya. Misalnya duduk di tempat duduk paling depan di baris nomor 1 ya. Itu banyak yang mengatakan duduk di depan sendiri ya gitu. Itu salah ya, harusnya di paling depan. Jadi ada banyak semacam kesalahan berbahasa ya di bahasa Indonesia gitu. Ya. Kita mulai penjelasannya untuk kata tidak ya. Kata tidak digunakan untuk menjelaskan kata kerja atau verb dan kata sifat atau adjektiva. Nah, ini contohnya dibacakan, minta tolong ke Joshua. Yang A, silakan dibacakan. Yang A ya, Bu. Ya. Stasiun Jakarta Kota melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Ya. Kemudian Mas Michef, dibacakan yang B. Stasiun Jakarta Kota tidak melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Ya, sekalian Mas, C dan D. C dan D bisa dilanjut, Michef. Ya, Stasiun Jakarta Kota ramai oleh pengunjung. Stasiun Jakarta Kota tidak ramai oleh pengunjung. 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 Ya, orang yang apa ya, bukan orang Indonesia, banyak yang membaca ini gu gitu ya. Seharusnya ngu, pengunjung gitu. Memang tidak ada perbedaan antara e dan e. Misalnya ada kata pengunjung. Nah, di sisi lain ada kata misalnya bebek gitu kan. Ada e dan ada e. Di bahasa Indonesia tidak ada huruf yang membedakan itu. E-nya sama gitu kan. Pengunjung itu pe. Nah, tapi ada hewan ya, misalnya duck itu namanya bebek gitu kan. Dibacanya bukan bebek tapi bebek gitu. Dan tidak ada perbedaan tanda di huruf E ini. Nah, jadi kuncinya ya hafalan, tidak ada rumusnya gitu. Kuncinya hafalan. Nah, jadi apa perbedaannya? Baik, untuk ini yang tidak ya. Stasiun Jakarta Kota tidak melayani. Nah, ini melayani ini verba atau adjektiva? Verba, kata verba. Betul ya, verba. Lalu ramai. Ramai. Crowded. Itu kata sifat. Ya, kata sifat. Kata sifat. Jadi untuk negasi menggunakan tidak ketika diikuti oleh kata kerja atau kata sifat, verba or adjektiva. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata bukan. Misalnya stasiun Jakarta Kota bukan melayani. Nah, itu tidak cocok. Karena melayani merupakan kata kerja. Sedangkan ramai
merupakan kata sifat. Jadi sama-sama menggunakan tidak. Nah, saya ingin ada yang membuat kalimat dengan negasi tidak. Siapa yang bisa ini? Menggunakan kata kerja atau kata sifat. Siapa yang ingin mencoba? Membuat kalimat dengan menggunakan negasi tidak. Hari ini saya tidak ada kelas. Betul ya, hari ini saya tidak ada kelas. Kelas di sana ya, kelas dalam artian itu bukan kata benda ya, artinya di sana bukan kata benda, tetapi kelas di situ artinya adalah tidak ada kegiatan untuk berkuliah. Nah, sehingga menggunakan kata tidak ya. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Rukoya tadi ya, hari ini saya tidak ada kelas ya, walaupun kelas di bahasa Inggris misalnya kita bisa katakan sebagai kelas ya, tetapi bukan classroom ya, tapi bukan ruangan kelas. Kalau classroom maka itu adalah nomina ya. Misalnya ruangan itu bukan kelas ya, melainkan gudang. Nah, itu bisa menggunakan itu. Tapi tadi yang dikatakan oleh Mbak Rukoya, hari ini saya tidak ada kelas. Kelas di sana maksudnya bukan ruang kelas, melainkan sebuah kegiatan perkuliahan di S3 barangkali seperti itu. Ya, satu lagi silakan yang akan mencoba menggunakan negasi tidak. Satu lagi, silakan. Bisa? Ya, silakan. Aku sebentar. Aku sekarang aku tidak sarapan. Ya. Tetapi saya lapar. Ya, itu agak ya sekarang aku tidak sarapan tetapi aku lapar. Nah, itu nanti akan sampai ke belum ya, itu tidak sarapan atau belum sarapan gitu. Kalau di Belum sarapan ya. sampai sekarang. Nah, saya belum sarapan sampai sekarang. Kalau mau sambil ngemil roti boleh kok sekarang. Mas Ahmad Salah. Ya, belum ya. Kalau orang Indonesia jarang ada yang mengatakan saya tidak sarapan kecuali memang sengaja. Ya, misalnya Anda diet begitu, memang sengaja tidak sarapan gitu menggunakan kata tidak. Tetapi ketika tidak disengaja biasanya menggunakan kata belum. Ya, karena Belum. you still hope ya, kamu masih berharap ya, masih berharap dan ada kemungkinan untuk sarapan begitu. Jadi di bahasa Indonesia biasanya menggunakan belum begitu. Terima kasih Mas Ahmad Salah. Kita lanjut. Ada kata bukan ya, tadi sudah ada kata tidak diikuti oleh kata kerja dan kata sifat. Kalau bukan menggunakan atau diikuti kata benda atau nomina. Silakan dibacakan nih Chef. Jadi bukan artinya yang sama dengan tidak. Benar atau salah? Betul. Oke. Ya. Silakan dibacakan Chef. Yang bukan ini. Kata bukan digunakan untuk menjelaskan kata benda nomina. Contoh stasiun Jakarta Kota adalah satu stasiun besar di Jakarta. Stasiun Jakarta Kota bukan satu stasiun besar di Jakarta. Terima kasih. Satu stasiun besar di Jakarta. Nah, ini adalah kata benda. Ya, contoh, saya bukan dosen, misalnya begitu ya. Saya bukan dosen, karena dosen itu adalah kata benda. Nah, siapa yang bisa membuat contoh ya kalimat menggunakan kata bukan? Saya persilakan.
contoh kalimat. Mungkin tempat tinggal saya bukan dekat dengan laut. Ya. Tempat tinggal saya bukan dekat dengan laut. Ya. Biasanya tidak ya, tidak dekat dengan laut, karena dekat dengan laut itu sifat ya, dekat itu kan sifat, lebih ke sifat. Tapi kalau bukan, tidak menggunakan itu. Atau Stanley, tempat tinggal saya bukan di Indonesia. Nah itu bisa ya, karena Indonesia adalah kata benda. Begitu. Terima kasih Stanley. Ada yang lain? Contoh? Saya. Ya, Coba. silakan. Saya bukan guru bahasa Inggris. Ya, saya bukan guru bahasa Inggris, betul ya. Bisa menggunakan itu karena guru bahasa Inggris adalah kata benda. Nah, selanjutnya ada belum. Silakan dibacakan. Sukarela saja. Siapa yang ingin membacakan ini? Belum. Latihan membaca. Saya baca, Bu. Iya, silakan. Belum. Stasiun Jakarta Kota sudah menjadi cagar budaya. Stasiun Jakarta Kota belum menjadi cagar budaya. Ya. Ini belum artinya masih ada harapan ya. Ada harapan untuk menjadi cagar budaya. Tadi Mas Ahmad salah, saya belum sarapan. Nah, artinya sesungguhnya masih ada harapan untuk ingin sarapan. Misalnya saya belum menikah gitu. Kalau belum menikah berarti masih punya harapan untuk menikah. Tapi kalau saya tidak menikah itu memang merupakan salah satu keputusan dalam hidup begitu ya. Jadi itu Belum menikah. perbedaannya gitu. Kalau Mas Nurtilek belum ya. Belum Bu. menikah. Itu pilihan kata ya. Lalu tanpa ya. Siapa yang ingin membacakan nih tanpa? Saya, Bu. Silakan Mbak Rukoyah. Tanpa saya pergi stasiun dengan ditemani ayah. Saya pergi ke stasiun tanpa ditemani ayah. Iya. Jadi kira-kira menurut Mbak Rukoyah, tanpa itu memiliki ciri apa? Mengapa kita harus menggunakan kata tanpa? Yaitu situasinya tidak ada, tidak punya begitu. Ya, tidak punya. Biasanya ke personal ya biasanya, tetapi tidak seluruhnya ke personal ya. Misalnya begini. Saya menaiki sepeda motor tanpa jas hujan gitu. Misalnya kondisinya hujan gitu. Saya mengendarai sepeda motor tanpa jas hujan. Atau saya menyetir mobil tanpa sabuk pengaman. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris mungkin without ya, tanpa gitu. Silakan siapa yang ingin mencoba membuat kalimat dengan menggunakan kata tanpa. Aku Silakan. aku bisa melakukannya tanpa bantuan apapun. Betul ya, aku bisa melakukannya tanpa bantuan siapapun biasanya begitu. Kalau apapun itu ke benda ya. Apapun itu mengarah ke benda. Misalnya saya makan tanpa apapun ya. Mungkin makan without spoon ya. Tetapi Anda menggunakan tangan ya, apapun. Tapi kalau saya bisa melakukan tanpa siapapun ya. Siapapun. Ya, siapapun itu. Hanya siapapun. Ya, berarti siapapun. Ya, kalau siapapun itu ke orang lain begitu. Oke. Ya, bagus ya. Ini sudah berani mencoba. Selanjutnya ini buatlah kalimat. Ini sudah kita skip saja karena kita sudah coba-coba. Nah, tapi saya akan memberikan pengayaan yang ini tidak semua orang Indonesia itu sebenarnya paham ya. Ada karena banyak orang Indonesia yang tidak menggunakan bahasa yang formal, lebih banyak ke non formal. Misalnya saya tadi ya. Oh ya, ini untuk Mas Ahmad Salah ya. Tadi banyak menggunakan contoh apa ketika berkomunikasi menggunakan kata aku. Nah,
kata aku di sini ya di bahasa Indonesia itu memiliki makna yang tidak formal. Misalnya Mas Ahmad Salah Formal. non formal ya, non formal. Bahasa Melayu ya aku. Ya, bagaimana? Aku di bahasa Melayu. Di bahasa Melayu. Ya. Ya. Aku itu ya Aku ada di bahasa adalah Melayu. informal dan saya adalah formal. Betul, saya itu formal. Jadi misalnya dalam perkuliahan Anda bisa menggunakan kata saya di bahasa Indonesia daripada aku gitu ya. Bahkan misalnya Mas Ahmad Salah atau teman-teman semua sudah lama tinggal di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta itu malahan banyak sekali bahasa-bahasa gaul ya. Maka Anda akan menemukan banyak kosakata lain. Misalnya ada gue. Ini sangat non formal. Ini benar-benar tidak formal. Jadi hanya untuk orang yang satu umur begitu. Misalnya gue udah lapar gitu. Ya, tetapi ya gue. Tapi ini hanya ada di kota-kota besar ya. Di Semarang hampir tidak ada yang mengatakan gue ya. Ini Mas Akbar atau Mas Nur Tilek yang sudah lama di Semarang ya, hampir tidak ada yang ngomong gue. Ini hanya di Jakarta. Yang biasanya di Jakarta Selatan gitu kan banyak yang kota-kota besar gitu banyak yang mengatakan gue. Ini sangat non formal. Bahkan orang Jakarta itu kalau bilang menggunakan aku itu sangat romantis. Jadi aku itu seperti ngomong hanya dengan pacarnya aja itu ngomongnya tuh aku gitu. Kalau ke orang lain, ke teman itu ngomongnya gue gitu. Tapi kalau di Semarang gitu, kita tetap menggunakan aku untuk non formal. Bisakah menggunakannya dengan teman-teman aku? Bisa, bisa. Oke. Dengan teman-teman biasanya aku, seperti, ya. Hola gue, halo gue, apa kabar? Ya, gue itu sama seperti aku, ya, sama seperti aku. Ya, gue lapar, ya. Gue lapar, gue belum makan, itu bisa. Tapi ini lapar. Jarang, ya. Ini aku lapar. Ini hanya di Jakarta, ya. Kalau Anda ke Jakarta boleh ngomong gue, ya, untuk non formal, gitu. Ya, kembali lagi untuk penjelasan tidak dan bukan. Ada tidak? Enggak. Bagaimana? Enggak. Olga. Enggak. Betul ya. Ini non formal ya, Mas Akbar. Betul sekali ya. Terima kasih menambahkan materi ini malah ya. Enggak itu non formal, sangat non formal. Enggak itu lebih ke tidak. Misalnya aku enggak punya pacar. Aku enggak punya pacar. Artinya tidak punya pacar gitu kan, bukan belum ya, bukan belum. Ya. Coba saya pengen dengar Mas Akbar bilang enggak gitu, Mas Akbar. Silakan dicoba, saya pengen mendengar. Enggak. Agak sulit ya. Enggak. Ada G-nya. Enggak. Enggak tahu. Nah, betul. Coba Mas Stanley ya, yang dari Belanda bisa atau tidak? Enggak gitu. Enggak. Bisa malah. Ya. Mas Ibu, ya, coba. Ya, silakan. Bacar, apakah bacar artinya bersama dua laki-laki dan wanita? Betul ya. Jadi pacar bisa berarti laki-laki atau wanita ya, boyfriend or girlfriend. Ya, sama saja menggunakan pacar, tidak mengenal jenis kelamin ya, pacar begitu. Ya, baik, kita lanjut ke tidak tetapi dan bukan titik-titik melainkan. Nah, ini tidak semua orang Indonesia paham ya,
karena ini pelajaran di S1 dan jarang digunakan. Biasanya menulis ini di paper, misalnya ya, di paper. Nah, ketika Anda menggunakan kata tidak, ya, maka lanjutannya adalah tetapi. Misalnya, saya tidak pergi ke kampus, tetapi pasar, gitu. Dan nggak pergi ke kampus, malah belanja ke pasar, gitu. Jadi ketika Anda menggunakan tidak, ya, pasangannya adalah tetapi. Ya, tetapi itu but, ya. Not. Ya, silakan. Silakan, Mas Stanley. Ya, bagaimana dengan kata ora? Ora. Itu bahasa apa? Jawa. Nah, Mas, saya malah penasaran nih, Mas Stanley dengar ora dari mana? Di luar dengan teman-teman. Itu mungkin bukan formal ya? Betul. Ora. Ora itu dari bahasa daerah. Di Belanda juga ada bahasa daerah ya? Ada, ya ada. Ya. Ora itu bahasa Jawa. Ya, aku orang ngerti. Tetapi Saya tidak tahu. Apakah itu artinya tidak atau bukan? Iya, tidak. 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 Ora artinya tidak. Tapi itu bukan bahasa Indonesia. Ya, ini bukan bahasa Indonesia. Paham. Itu bahasa Jawa. Mungkin Mas Stanley mendengar di Zoom atau apa ketika ada yang ngobrol satu orang dengan orang yang lain. Ya, betul. Ya, menggunakan bahasa daerah. Tapi aku pikirkan ke yang ora artinya sekarang. Karena dalam bahasa Italia atau bahasa Spanyol adalah sekarang. Tapi di bahasa Jawa artinya tidak gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ada kata bukan. Nah, ini lanjutnya adalah silakan. Tapi sama ya, Bu. Bagaimana Mas Akbar? Tetapi itu sama. Sama, tetapi lebih baku Mas Akbar ya. Tetapi dan tapi itu lebih baku tetapi. Ketika Mas Akbar menulis misalnya tesis, skripsi, atau Mbak Rukoyah menulis disertasi, begitu, menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah tetapi. Nah, tetapi itu yang formal, gitu ya. Nah, lanjut, nih ada bukan, ya, pasangannya adalah melainkan. Contoh ya, ada Nina. Nina bukan guru, tetapi siswa. Melainkan, maaf ya, melainkan siswa. Nina bukan guru, melainkan siswa. Nah, ini biasanya hanya digunakan untuk apa ya? Tertulis ya, kalau kita menggunakan bahasa speaking, bahasa lisan ya, memang sangat jarang. Mungkin yang sudah lama di Indonesia, Mas Nurtilek juga jarang sekali ya, Mas Nurtilek menggunakan melainkan gitu dalam konteks formal. Ya, hanya di konteks tertulis, bahkan tidak semua orang Indonesia mungkin tahu gitu ya. Ini ya, bagus seperti ini. Dia bukan guru, melainkan siswa. Melainkan berarti sebagai tetapi. Ya, tetapi Anda tidak bisa menggunakan kata tetapi ketika negasinya adalah bukan. Begitu. Ya, siapa yang akan membuat contoh ya, contoh bukan dan melainkan? Anawin. Nah, Anawin. Anawin, halo. Nah, bukan dan melainkan. Contoh ya. Ya, contoh. Saya bukan pedagang.
melainkan mahasiswa. Oh ya, oke, bagus ya. Tapi kadang-kadang mahasiswa juga ada yang pedagang ya, apalagi sekarang banyak yang dagang online. Nah, kalau di Indonesia yang paling banyak digunakan kalau dagang online itu satu Tokopedia, yang kedua Shopee, itu yang banyak sekali loka pasar ya, marketplace. Sepertinya di semua negara ada marketplace ya kan. Nah, apa bahasa Indonesia dari marketplace? Loka pasar. Nah, ini juga jarang sekali ya, jarang sekali digunakan. Dan tidak semua orang Indonesia itu tahu. Ya, biasanya langsung ngomong Shopee, Tokopedia misalnya, atau blibli.com atau etc. begitu ya. Platform marketplace begitu. Sebenarnya Anda juga bisa belajar di Instagram, ada Ivan Lanin. Nah, beliau itu aktivis bahasa Indonesia. Anda bisa cari ya Instagram Ivan Lanin. Nah, Ivan Lanin itu banyak promosi tentang bahasa Indonesia. Dan saya juga banyak belajar kosakata yang baru. Ya, misalnya marketplace itu adalah loka pasar. Itu dari Pak Ivan Lanin. Ya, saya cek dulu akunnya. Nah, betul Ivan Lanin. Ya, bisa ini. Nah, kalau Anda mau follow saya juga boleh kok ya. Saya Maina Febri. Nanti saya akan follow back Anda. Ya, karena saya suka berteman ya. Saya suka berteman, jadi mahasiswa dan mahasiswa juga keep kontak ya. Biasanya kontaknya di Instagram atau di Facebook. Nah, kalau Anda punya Instagram boleh tulis di chat room ya, nanti akan saya ikuti Anda. Nah, kita bisa melanjutkan komunikasi di media sosial. Kalau bisa silaturahmi ya, kalau di bahasa Indonesia itu menjalin komunikasi silaturahmi. Ya, kita lanjut. Langsung ke listening ya. Ke ini karena waktunya kurang 10 menit. Jadi saya akan memutarkan audio, nah, kemudian Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Taman Suropati terletak di kawasan mana? Kemudian taman ini adalah, biasanya kalau listening kan kita baca pertanyaannya dulu ya. Taman ini adalah taman peninggalan arsitek mana? Taman ini peninggalan tahun berapa? Taman ini kita bisa melihat apa? Nama busnya, kemudian terletak Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di titik-titik taman. Taman ini direnovasi tahun berapa? Ini pertanyaannya banyak sekali. 2 komunitas dan sebagainya nanti kita pikir nanti ya. Saya share audio dulu. Siap-siap. Oke, Bu. Baik. Taman Suropati adalah taman yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya di seberang patung Diponegoro yang ada di Jalan Diponegoro. Taman ini adalah taman peninggalan arsitek Belanda P.A.J. Mujen dan F.J. Kubats pada tahun 1913. Jika berkunjung ke taman ini, kita bisa melihat ornamen patung karya seni, air mancur, serta rimbunan pohon mahoni. Kita juga bisa melihat objek penting di sekitar taman seperti Rumah Dinas Wakil Presiden Republik Indonesia yang terletak di seberang kanan taman dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak 50 meter di seberang kiri taman. Alat transportasi yang bisa digunakan untuk sampai ke tempat ini antara lain bus nomor 213 jurusan Kampung Melayu Grogol atau bus nomor 67 jurusan Blok M Senen. Taman ini sudah direnovasi pada tahun 2010. Komunitas seni sering berkumpul di taman ini, seperti komunitas Taman Suropati dan komunitas musik Suropati Chamber. Kedua komunitas ini adalah komunitas seni yang piawai dalam memainkan alat musik gesek, seperti biola dan cello dalam bentuk orkestra.
Dua komunitas ini juga pernah meraih penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia. Sangat cepat ya. Jadi kita fokus ke pertanyaannya dulu ya. Ada yang bisa mendengar Taman Suropati terletak di kawasan apa? A. Menteng, Jakarta Pusat. B. Menteng, Jakarta Timur. C. Menteng, Jakarta Barat. D. Menteng, Jakarta Selatan. Bu. Menteng, Jakarta Pusat. Coba ya, nanti ya. Atau yang lain masih kurang ya? Kita ulang? Ulang aja ya. Ulang ya. Baik. Taman Suropati adalah taman yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya di seberang patung Diponegoro yang ada di Jalan Diponegoro. Taman ini adalah taman peninggalan arsitek Belanda P.A.J. Mujen dan F.J. Kubac pada tahun 1913. Jika berkunjung ke taman ini, kita bisa melihat ornamen patung karya seni, air mancur, serta rimbunan pohon mahoni. Kita juga bisa melihat objek penting di sekitar taman seperti Rumah Dinas Wakil Presiden Republik Indonesia yang terletak di seberang kanan taman dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak 50 meter di seberang kiri taman. Alat transportasi yang bisa digunakan untuk sampai ke tempat ini antara lain bus nomor 213 jurusan Kampung Melayu Grogol atau bus nomor 67 jurusan Blok M Senen. Taman ini sudah direnovasi pada tahun 2010. Komunitas seni sering berkumpul di taman ini, seperti komunitas Taman Suropati dan komunitas musik Suropati Chamber. Kedua komunitas ini adalah komunitas seni yang piawai dalam memainkan alat musik gesek, seperti biola dan cello, dalam bentuk orkestra. Dua komunitas ini juga pernah meraih penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia. Baik. Kita coba dulu, kalau belum mendengar dengan jelas kita bisa ulang. 1. Taman Suropati terletak di kawasan, tadi Mas Nur, Menteng, Jakarta Pusat ya. Ada pendapat lain? Benar, itu di Jakarta Pusat. Benar, Bu. Ya, betul ya. Taman ini adalah taman peninggalan arsitek Belanda. Ini Mas Stanley yang jawabnya paling keras ya. Belanda ya. Taman ini adalah taman peninggalan tahun 1913. betul. A ya. Di taman ini kita bisa melihat apa? Ornamen patung karya seni, air mancur, dan rimbunan pohon mahoni. C, Bu. Ini air mancur dan rimbunan pohon. Ya, betul ya. C. 5. Bus jurusan Blok M Senen adalah nomor 213. A, B, C, D, B ya. B. B. Nomor 6. Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Seberang kiri. Seberang kiri. Ya, di seberang kiri ya. Taman ini direnovasi pada tahun 2009. Tahun berapa? 2009. 2009. Dua komunitas yang sering berkumpul adalah Taman Suropati dan komunitas musik Suropati Chamber. Iya, betul. Ini. Ya. Nomor 9. D. Dua komunitas ini B. Cello dan gitar. Cello dan gitar. cello dan gitar. Biola kalau tidak salah ya. Biola, piano, Bu. Biola dan cello. Biola dan cello. Nanti kita konfirmasi ya. Nah, kalau di catatan saya biola dan cello atau saya yang ini. Sama-sama ya sebenarnya. Saya yang penutur asli juga ini tadi cepat banget. MURI adalah singkatan dari Museum Rekor Indonesia. Museum Rekor Indonesia. Baik, kita konfirmasi yang nomor 9. Tadi masih ada yang ini, kita satu kali lagi.
Taman Suropati adalah taman yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya di seberang patung Diponegoro yang ada di Jalan Diponegoro. Taman ini adalah taman peninggalan arsitek Belanda P.A.J. Mujen dan F.J. Kubac pada tahun 1913. Jika berkunjung ke taman ini, kita bisa melihat ornamen patung karya seni, air mancur, serta rimbunan pohon mahoni. Kita juga bisa melihat objek penting di sekitar taman seperti Rumah Dinas Wakil Presiden Republik Indonesia yang terletak di seberang kanan taman dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak 50 meter di seberang kiri taman. Alat transportasi yang bisa digunakan untuk sampai ke tempat ini antara lain bus nomor 213 jurusan Kampung Melayu Grogol atau bus nomor 67 jurusan Blok M Senen. Taman ini sudah direnovasi pada tahun 2010. Komunitas seni sering berkumpul di taman ini, seperti komunitas Taman Suropati dan komunitas musik Suropati Chamber. Kedua komunitas ini adalah komunitas seni yang piawai dalam memainkan alat musik gesek, seperti biola dan cello dalam bentuk orkestra. Dua komunitas ini juga pernah meraih penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia. Baik, ada dua ya yang perlu kita klarifikasi. Tadi di renovasi tahun 2010 ya. Ini taman direnovasi 2010 dan ini jawabannya adalah cello dan biola. Gitu. Baik, ini sudah cukup waktunya. Jadi waktu kita sudah habis. Nanti ada tugas. Nah, tugasnya Anda menulis ya, menulis fasilitas umum yang ada di negara Anda begitu. Ya, sebelum kita akhiri, saya ingin mengambil foto dulu. Mengambil foto, silakan Anda aktifkan kamera Anda. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sore, Bu. Terima kasih.